Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak soleh dan solehah kelas 5. Apa kabarnya hari ini? Insya Allah anak-anak soleh dan solehah kelas 5 dalam keadaan baik dan sehat ya nak ya. Bertemu lagi dengan Ibu di hari Rabu dalam pelajaran agama Islam. Kita langsung saja, sebelum kita mulai pelajaran, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi robba wa bil islami dina wa bi muhammadin nabiyya wa rasula rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Anak-anak soleh dan solehah kelas 5, pada minggu kemarin Ibu telah membahas tentang surat At-Tin di dalam Al-Quran. Jadi setidaknya anak-anak soleh dan solehah sudah mengetahui ya apa yang ada di dalam surat At-Tin. Nah, pada hari ini Ibu akan menjelaskan pesan-pesan yang terkandung di dalam Quran surah At-Tin. Tolong didengarkan penjelasan Ibu ya nak ya. Pesan dalam surat At-Tin yang pertama adalah Allah telah menciptakan manusia dalam bentuk yang sebaik-baiknya, maka manusia harus bersyukur. Pada minggu lalu secara sekilas Ibu telah menjelaskan bahwa di dalam surat At-Tin yaitu menjelaskan tentang penciptaan Allah yang begitu sempurna, atau manusia diciptakan oleh Allah dengan bentuk yang sebaik-baiknya. Nah, sebagai rasa syukur kita terhadap apa yang telah Allah berikan kepada kita, yaitu dengan cara beribadah dengan baik, belajar dengan baik. Kita harus bersyukur Allah telah menciptakan atau memberikan nikmat kepada kita. Banyak sekali nikmat yang kita rasakan ya, yaitu salah satunya diantaranya mata untuk melihat, telinga untuk mendengar, apalagi hidung untuk bernafas, mulut untuk berbicara. Jadi dengan semua itu kita harus benar-benar bersyukur kepada Allah, karena semua itu adalah karunia dari Allah yang telah Allah berikan kepada kita sebagai makhluknya. Nah, yang kedua, kita harus percaya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya, sangat harus percaya, karena kita itu beriman kepada Allah. Iman itu artinya percaya atau yakin. Tidak ada lagi hal yang harus kita percayai kecuali Allah Subhanahu wa ta'ala. Di dalam Islam, rukun iman itu ada 6. Nah, yang paling pertama dan yang paling utama adalah iman kepada Allah, atau mempercayai adanya Allah, Tuhan yang Maha Esa dan yang Maha menciptakan segala sesuatu. Yang ketiga, kita harus saling mengingatkan dalam berbuat kebaikan. Ya, sebagai manusia yang beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, hendaknya kita saling mengingatkan dalam kebaikan tentunya. Tidak boleh mengingatkan dalam keburukan ya nak ya. Contohnya, ketika kita bermain terus berkumandang suara azan, maka kita harus saling mengingatkan dengan teman kita bahwa kalau waktunya sholat, waktunya kita beribadah, maka kita harus berhenti dulu mainnya, nanti dilanjutkan setelah sholat. Itu salah satu contohnya. Yang keempat, selalu berbuat baiklah, maka Allah akan memberikan pahala yang tidak terputus. Anak-anak soleh dan solehah kelas 5, kita sebagai manusia yang beriman dan bertakwa hendaknya harus selalu berusaha berbuat baik dan berusaha untuk menghindari hal-hal yang tidak baik, atau berusaha menghindari untuk melakukan hal yang tidak baik ya. Karena apapun yang kita lakukan, apapun yang kita kerjakan, itu nanti akan ada balasannya oleh Allah. Kalau kita berbuat baik, maka pahala yang diberikan pun pahala kebaikan. Begitupun sebaliknya, kalau kita berbuat yang tidak baik, maka kita pun nanti akan dibalas oleh Allah dengan balasan yang tidak baik pula. Nauzubillahi min zalik ya.
sebaiknya atau hendaknya kita selalu berusaha melakukan yang terbaik agar kita akan mendapatkan pahala yang baik pula di mata Allah. Nah, untuk pesan di dalam surat At-Tin yang terakhir yaitu orang yang tidak beriman kepada Allah akan dikembalikan ke tempat yang serendah-rendahnya. Nauzubillahi min dzalik ya. Anak-anak soleh dan soleha kelas 5, maksud di dalam ini pesan At-Tin ini tempat yang serendah-rendahnya yaitu tempat di mana kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, yaitu api neraka. Ya nak ya. Orang yang tidak beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika nanti kita meninggal dunia kembali kepada Allah, maka kita akan ditempatkan ke tempat yang serendah-rendahnya yaitu api neraka. Nauzubillahi min dzalik. Nah, untuk menghindari itu supaya kita tidak merasakan panasnya api neraka, hendaknya kita selalu berbuat kebaikan atau selalu melakukan apapun di dunia ini itu dilakukan karena Allah semata, tidak ada yang lain. Apalagi kita sengaja melakukan hal yang tidak baik, berbuat yang tidak baik, jangan sampai ya nak ya. Kita harus selalu berusaha berbuat yang baik, beribadah yang benar, berteman secara baik, terus gimana? Rajin beribadah, tidak melawan orang tua. Pokoknya dalam kehidupan sehari-hari itu kita berusaha untuk selalu berbuat baik dan menghindari dari perbuatan yang tidak baik. Nah, anak-anak soleh dan soleha kelas 5, itulah penjelasan sedikit tentang pesan dalam surat At-Tin. Kita setelah mengetahui surat At-Tin dan kita juga harus berusaha mengamalkannya ya nak ya. Salah satu atau di antara cara mengamalkan Quran surat At-Tin yaitu dengan cara peduli kepada sesama dan mengingatkan pada kebaikan yang tadi Ibu sudah sebutkan. Kita harus peduli pada sesama apabila kita ada teman yang lagi membutuhkan sesuatu dan kita mampu membantu, hendaknya kita membantu. Dan apabila kita ada teman yang sedang sakit, hendaknya kita memperlihatkan kepedulian kita dengan cara menjenguknya. Terus mengingatkan dalam kebaikan. Tadi sudah disebutkan mengingatkan dalam kebaikan, contohnya, contoh yang lain mengingatkan dalam kebaikan yaitu apabila kita sedang belajar di kelas, terus ada teman kita yang sedang bercanda. Nah, hendaknya kita mengingatkan teman kita untuk tidak bercanda agar mereka dapat memahami apa yang ibu guru sampaikan di depan kelas. Nah, itulah tadi penjelasan dari ibu mengenai pesan di dalam surat At-Tin. Mudah-mudahan anak soleh dan soleha kelas 5 ini bisa mengamalkan dalam kehidupan sehari-hari. Baiklah anak soleh dan soleha kelas 5, untuk penjelasan dari ibu hari ini dicukupkan sekian. Dan untuk tugasnya hari ini ibu minta anak soleh dan soleha kelas 5 menuliskan Quran surat At-Tin beserta artinya di dalam buku agama Islam. Dipisah ya nak ya. Buku agama Islam khusus dipisah dengan pelajaran yang lain ya. Untuk tugas hari ini sekali lagi menulis Quran surah At-Tin beserta artinya. Baiklah, penjelasan ibu dicukupkan sekian. Terus semangat dalam belajar online-nya. Insya Allah mudah-mudahan anak soleh dan soleha kelas 5 selalu ada dalam lindungan Allah, disehatkan selalu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.